Pada suatu masa ketika Baghdad masih gemerlap oleh cahaya lentera dan suara azan menggema dari menara-menara masjid, tinggallah seorang lelaki kaya raya dari negeri seberang sungai Tigris. Namanya Mahmud Al-Qadiri, seorang saudagar besar yang datang ke Baghdad dengan maksud memperluas perniagaan kain sutra dan rempah. Namun, semenjak menginjakan kaki di kota itu, telinganya disesaki oleh satu nama yang tak henti-henti disebut orang, Abu Nawas. Di kedai teh, para fakir membicarakan kebijaksanaannya. Di pasar, para ibu-ibu menyebut kelucuannya. Bahkan para qadhi, hakim, dan ulama pun tak segan menyebutnya sebagai manusia langka yang lisannya tajam, namun hatinya bening. Hal itu membuat dada Mahmud terbakar api cemburu. Celakalah negeri yang lebih memuliakan cendekia miskin daripada saudagar mulia. Gerutunya suatu malam, saat duduk di serambi rumah sewaannya di tepi pasar besar. Ia memandang langit malam Baghdad dengan mata penuh dendam. Aku bersumpah, sebelum aku kembali ke negeriku, nama Abu Nawas akan jatuh di hadapan rakyatnya sendiri. Ujarnya sambil menggertakkan gigi. Mulailah ia merancang tipu daya. Dengan hartanya yang melimpah, ia menyuap segelintir penjaga gerbang kota, membayar para penjajah berita, dan menyebarkan kabar burung bahwa Abu Nawas tak lebih dari penipu bersorban. Aku ingin melihat, katanya sambil tersenyum sinis, sejauh mana manusia bernama Abu Nawas itu dapat menahan badai ketika semua orang mulai meragukannya. Dan pada pagi keesokan harinya, udara Baghdad terasa sedikit berbeda. Orang-orang mulai berbisik di antara keramaian, benarkah Abu Nawas memikat orang dengan sihir? Katanya ia hanya pandai berlagak suci. Jangan-jangan ia hanya memikat sultan demi kepentingan dirinya sendiri. Abu Nawas belum mendengar bisikan itu, tapi angin fitnah telah mulai bertiup. Hari masih pagi, namun pasar Baghdad telah riuh. Pedagang menjajakan dagangannya dengan suara tinggi, anak-anak berlarian mengejar ayam, dan bau rempah-rempah bercampur dengan asap roti hangat yang baru keluar dari tungku. Namun, di balik keramaian itu, tersebarlah suara-suara halus yang menusuk, fitnah. Katanya Abu Nawas bisa membaca isi hati orang, tapi itu cuma tipu muslihat belaka. Ucap seorang pemuda bersurban hijau yang berdiri di antara para pembeli. Aku dengar dari orang dekat Sultan, konon Abu Nawas bisa bicara dengan jin, makanya selalu tahu jawaban sebelum ditanya. Sahut yang lain. Pantas saja ia selalu lolos dari hukuman, celetuk seorang perempuan tua. Mungkin ia memelihara makhluk halus di balik jubahnya. Suara-suara itu tidak lahir begitu saja. Di balik bisikan-bisikan itu berdirilah Mahmud Al-Qadiri, dengan wajah puas menyaksikan benih keraguan mulai tumbuh di hati rakyat. Ia menyewa seorang pendongeng tua untuk bercerita di tengah pasar. Dengan suara lantang dan penuh gaya, sang pendongeng berseru. Dengarlah kisah si Abu, sang tukang bicara licin yang katanya bijak padahal hanya pandai bermain lidah. Ia bisa membuat orang percaya bahwa air bisa jadi api dan malam bisa jadi siang. Orang-orang tertawa. Sebagian menepuk paha, sebagian mengangguk, sebagian mulai percaya bahwa mungkin Abu Nawas selama ini hanyalah penyihir mulut. Sementara itu, di sudut kota, Abu Nawas tengah duduk tenang di halaman masjid kecil. Ia memandangi anak-anak yang bermain kejar-kejaran, senyumnya tak berubah. Tak tampak sedikit pun tanda bahwa ia merasa terusik. Seorang sahabatnya, Abu Firas, menghampiri dengan napas tersengal. Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa namamu sedang dibakar di pasar? Abu Nawas menoleh perlahan. Namaku dibakar? Ujarnya ringan. Biarlah. Abu Nawas bukan sebatang kayu yang mudah hangus oleh api kecil. Tapi orang-orang mulai mempercayai fitnah itu. Seru Abu Firas gusar. Abu Nawas menghela napas pelan, lalu menatap langit Baghdad yang mulai mendung. Biarkan saja Firas. Angin fitnah hanya bisa bertiup jika hati manusia kosong dari akal. Dan langit takkan selamanya cerah. Tapi kelak kebenaran akan turun, entah dalam bentuk hujan atau petir. Abu Firas terdiam. Ia tahu, di balik kelembutan wajah Abu Nawas, tengah bergolak sesuatu yang belum terlihat. Dan benar, badai sesungguhnya belum dimulai. Hari itu,
Matahari seakan enggan bersinar. Langit Baghdad kelabu dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Sejumlah orang berjalan tergesa di lorong-lorong kota, menuju masjid kecil di tepi pasar. Suara bisik-bisik semakin kencang, dan yang tadinya hanya rumor kini berubah menjadi gerakan. Di halaman masjid, Abu Nawas seperti biasa duduk bersila di bawah pohon kurma tua. Di hadapannya, seorang anak yatim sedang belajar membaca huruf-huruf awal dari mushaf usang. Wajah Abu Nawas tampak teduh, seolah tiada badai yang sedang mengarah padanya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari jalanan. Derap langkah kaki, pekik orang-orang dan cemoohan yang menyakitkan telinga. Di mana Abu Nawas si mulut manis itu? Tunjukkan padaku. Aku ingin tahu seperti apa rupa tukang tipu yang disembah rakyat Baghdad. Masa pun mendekat. Di baris terdepan, berdiri Mahmud Al-Qadiri dengan jubah merah menyala dan sorban emas, dikelilingi para pengikutnya yang membawa tongkat dan batu kecil. Abu Firas yang berdiri tak jauh dari masjid segera berlari ke dalam. Abu Nawas, mereka datang. Mereka membawa orang banyak. Abu Nawas berdiri pelan. Ia mengelus kepala anak yatim yang tadi bersamanya, lalu beranjak ke pelataran masjid. Langkahnya tenang, wajahnya damai. Ia berdiri tepat di hadapan kerumunan yang mulai menyorakinya. Lihatlah, bahkan sekarang ia tak bicara. Apakah lidahnya sudah tak bisa bersilat? Teriak seseorang. Atau ia tengah berbisik pada jin peliharaannya? Sambung yang lain disambut gelak tawa. Mahmud melangkah maju, suaranya keras dan menggema. Wahai penduduk Baghdad, sudah cukup kita tertipu oleh pria ini. Cerdas katanya, bijaksana katanya. Ia hanyalah pelawak yang membuat kalian tertawa dan lupa akan kebodohan sendiri. Abu Nawas tetap berdiri diam. Ia menatap Mahmud tanpa amarah, hanya sepasang mata yang tenang seperti danau di pagi hari. Mengapa engkau tidak menjawab, wahai Abu Nawas, cibir Mahmud? Apakah engkau telah kehabisan sihir lidahmu? Kerumunan terdiam sejenak, menunggu. Namun Abu Nawas hanya menunduk perlahan, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas. Siapa yang memegang kebenaran, tak butuh berteriak. Masa tak puas? Beberapa mulai maju dengan batu di tangan. Namun tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Langit menjadi lebih gelap. Awan hitam menggantung berat di atas Baghdad. Dan dalam keheningan yang menegangkan itu, Abu Nawas mengangkat tangannya pelan. Namun itu akan terjadi di episode selanjutnya. Langit Baghdad makin redup. Awan-awan kelabu menggulung perlahan seperti tirai surga yang hendak diturunkan. Angin berembus membawa debu dan kegelisahan. Di pelataran masjid, Abu Nawas berdiri tegak, menghadap kerumunan yang semakin gaduh. Sorakan makin keras, cacian makin pedas, dan para pemuda yang tak mengenalnya mulai maju dengan amarah membara. Tiba-tiba, Abu Nawas melangkah satu tapak ke depan. Wajahnya tak berubah. Masih tenang seperti sedia kala. Namun suaranya kali ini lebih dalam, seolah menggema dari hati yang telah lama menyimpan petir. Wahai kalian yang berteriak lebih lantang dari akalnya, pernahkah kalian bertanya, mengapa kalian lebih mudah percaya pada fitnah daripada menyelidiki kebenaran? Masa mulai mereda, tidak sepenuhnya diam, namun sorakan perlahan berubah jadi bisik-bisik. Abu Nawas melanjutkan, apakah kalian datang membawa akal atau hanya membawa batu? Salah satu pemuda yang menggenggam kerikil menunduk. Seorang lainnya menyelipkan tongkat kayunya ke balik jubah. Dan di tengah kerumunan, Mahmud Al-Qadiri mendesis karena menyadari bahwa sorot mata orang-orang mulai berubah. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunjuk Mahmud dengan telunjuk kanan, lalu berkata, dan engkau, wahai Mahmud, datang ke kota kami membawa niat buruk dan menjadikan fitnah sebagai barang daganganmu. Apakah itu yang engkau sebut sebagai saudagar mulia? Mahmud naik pitam. Engkau hanya pandai bicara, hanya itu kekuatanmu. Jika engkau memang benar, buktikanlah di hadapan semua orang ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengangguk pelan, lalu memandang ke langit yang mulai bergetar halus oleh petir yang jauh. Baiklah, katanya, lalu suaranya pelan namun menggetarkan dada. Jika aku berdiri dalam dusta, maka biarlah langit diam. Tetapi jika aku berdiri dalam kebenaran, maka biarlah langit menjawab kalian. Kemudian ia mengangkat tangan kirinya.
dan menunjuk ke langit. Kerumunan menatap ke atas, dan saat itulah awan meledak oleh kilatan cahaya yang membelah angkasa. Petir menyambar keras. Suara menggelegar memantul di dinding-dinding kota. Sebatang tiang kayu di dekat pasar tersambar dan roboh. Seekor burung hitam terbang rendah melintasi kepala massa dengan kepakan liar. Angin berputar seperti pusaran kecil menari di tengah debu. Orang-orang menjerit. Sebagian mundur, sebagian lari, dan Mahmud Al-Qadiri, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi? Namun suara Abu Nawas tetap tenang, dan ia hanya berkata, "Aku menunjuk ke langit, bukan untuk memanggil hujan, tapi agar kalian ingat bahwa ada yang maha mendengar di atas sana." Dan kerumunan mulai tercerai-berai. Sesaat setelah suara petir membelah langit dan tiang pasar ambruk terkena sambaran, suasana menjadi kacau. Beberapa orang menunduk dan menjerit, sebagian lainnya berlarian sambil menutup kepala, seakan azab tengah turun dari langit. Dan di tengah hiruk-pikuk yang mencengangkan itu, Abu Nawas masih berdiri tenang. Angin menggoyangkan sorbannya pelan, jubahnya bergetar ringan tapi wajahnya tetap seperti semula, tak terkejut, tak gentar, dan tak teriak. Seolah memang begitulah yang ia tunggu. Ia turunkan tangannya perlahan, lalu ia berujar, "Aku bukan penyihir, aku bukan peramal, aku bukan nabi. Aku hanya hamba kecil yang menunjuk ke langit agar kalian kembali mengarahkan pandangan ke atas." Seketika seluruh pelataran masjid hening, bahkan burung-burung yang biasanya bersarang di atap-atap pun seperti tak bersuara. Seorang lelaki tua yang semula ikut dalam kerumunan kini terduduk dan menangis. "Astagfirullah, apakah kita telah menuduh orang saleh dengan lidah yang kotor?" Gumamnya lirih. Mahmud Al-Qadiri berdiri mematung. Wajahnya pucat, sorban emasnya jatuh ke tanah, dan lututnya mulai gemetar. Ia melihat sekeliling, massa yang tadinya menyambutnya dengan tepuk tangan dan yal-yal kini mulai memandangnya dengan curiga dan takut. Ini pasti sihir!" teriak Mahmud, berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya. Ia hanya mengatur semua ini. Petir itu, angin itu, pasti bagian dari trik. Tapi tak seorang pun percaya lagi. Abu Firas melangkah mendekat ke samping Abu Nawas. Ia berbisik, "Wahai sahabatku, engkau telah membuat seluruh kota menyaksikan keagungan Tuhan dalam satu kedipan mata." Abu Nawas menoleh dan tersenyum kecil. "Bukan aku yang membuat, Firas. Aku hanya menunjuk. Langit yang berbicara." Saat itu, awan pun perlahan menyingkir. Matahari Baghdad muncul kembali. Sinar keemasan jatuh ke tanah yang tadi sempat gelap, seolah hendak membersihkan segala kekeliruan yang baru saja terjadi. Dan orang-orang mulai kembali, bukan dengan caci, tapi dengan tunduk. Sebagian mencium tangan Abu Nawas, sebagian menangis, sebagian memohon maaf. Namun Mahmud telah lenyap entah kemana. Ia lari terbirit-birit saat angin menebas wajahnya. Ia tahu, ia tidak sedang berhadapan dengan pesulap, tapi dengan seseorang yang dekat dengan langit. Setelah petir menyambar dan debu-debu menghilang, kota Baghdad menjadi lebih tenang daripada biasanya. Namun di dalam hati banyak orang, badai baru saja usai. Kabar bahwa Abu Nawas hanya menunjuk langit lalu disambut sambaran petir telah menyebar lebih cepat daripada angin gurun. Dari sudut-sudut pasar hingga istana, dari kedai kopi sampai tikar-tikar tempat mengaji, semua membicarakan satu hal. Langit menjawab tuduhan atas Abu Nawas. Para tukang fitnah yang dahulu lantang menyebarkan kabar busuk kini tak berani menatap mata orang lain. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, dan sebagian bahkan pergi diam-diam ke masjid untuk memohon ampun. Sedangkan Mahmud Al-Qadiri, sang pemicu kekacauan, kabarnya melarikan diri malam itu juga. Ada yang bilang ia menyeberang sungai menuju kota Kufah, ada pula yang bilang ia menyamar sebagai musafir dan bersembunyi di perkampungan Badui. Namun siapapun yang bertanya ke rumah sewaannya mendapati pintunya terbuka lebar, dan kamar kosong yang ditinggalkan terburu-buru. Orang-orang Baghdad mulai berbicara dengan nada menyesal. "Kami telah dibutakan oleh harta dan kata-kata manis. Kami lupa bahwa Abu Nawas tak pernah menjual kebijaksanaan untuk sanjungan." Seorang qadhi yang pernah curiga diam-diam pada Abu Nawas pun berdiri di mimbar dan berkata,
Bila ilmu tidak dibarengi dengan kerendahan hati, maka ia menjadi senjata bagi nafsu. Tapi bila rendah hati seperti Abu Nawas, maka bahkan langit pun bersaksi untuknya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya seperti biasa. Ia tetap duduk di masjid kecil, mengajar anak-anak membaca huruf-huruf suci. Ia tetap makan roti tipis dan minum air sumur. Ia tidak berubah sedikit pun, seolah tiada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Namun ada satu perubahan yang mencolok. Musuh-musuhnya tak lagi berani bicara, bahkan sekadar berbisik pun tidak. Sebab bagi mereka, Abu Nawas bukan lagi sekadar cendekia. Ia adalah seseorang yang pernah menunjuk langit, dan langit menjawab. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang pelataran masjid. Suasana Baghdad telah kembali tenang, tapi diam-diam hati orang-orang berubah. Mereka kini lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menahan diri sebelum menyebar kabar, dan lebih cepat mengingat langit ketika kebencian mulai tumbuh di dada. Di tengah kota yang mulai berbenah itu, nama Abu Nawas kembali harum, bahkan melebihi sebelumnya. Banyak yang datang bukan lagi untuk mendengar kisah jenakanya, tapi untuk mencari hikmah. Suatu hari, seorang pemuda dari Basrah datang khusus untuk menemuinya. Ia duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas, yang tengah membersihkan lantai masjid. "Wahai Tuan," ucap si pemuda dengan penuh hormat, "apakah benar engkau memanggil petir dari langit? Apakah engkau memiliki ilmu gaib?" Abu Nawas tersenyum, lalu meletakkan kain pelnya. "Tidak, wahai anak muda. Aku bukan tukang sihir, bukan pula pemilik kekuatan langit. Tapi orang-orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri," sanggah si pemuda. Abu Nawas menatap ke langit yang cerah, lalu berkata pelan, "Ketika aku menunjuk ke langit hari itu, aku tidak memanggil hujan. Aku memanggil kesadaran manusia. Dan Tuhan, dalam kehendaknya yang luas, menjawab bukan untuk membenarkanku, tapi agar mereka yang sombong belajar merasa kecil." Ia berhenti sejenak, lalu menatap pemuda itu dalam-dalam. "Ketahuilah, kekuatan terbesar bukan terletak pada tangan yang menunjuk, melainkan pada hati yang ikhlas saat menunjuk ke atas, tanpa ingin diagungkan." Si pemuda menunduk, tersentuh oleh kalimat itu. "Lalu, apakah Tuan tidak membenci orang-orang yang memfitnah dan mencaci?" Abu Nawas tertawa kecil. "Jika aku menyimpan dendam, maka aku sama rendahnya dengan mereka. Biarlah mereka menyesal pada waktunya. Aku cukup tahu bahwa langit tak pernah tidur." Dan benar, banyak dari mereka yang dahulu mencaci kini diam-diam mengirim makanan ke masjid. Sebagian menyapu halaman rumah Abu Nawas tanpa diminta. Dan tak sedikit pula yang datang hanya untuk menatap wajahnya dari jauh, berharap mendapat berkah dari seorang yang telah diuji dengan fitnah, namun menjawabnya dengan diam, doa, dan jari yang menunjuk ke langit. Hari itu, Baghdad belajar sesuatu yang besar. Bahwa kebenaran tidak butuh banyak bicara, cukup satu jari menunjuk ke langit, dan biarlah Tuhan yang menjawab.